بركة وفقد موجع. Kiai Iman itu mau didukung, mau tidak, mau di PAW, mau tidak, itu apapun yang dilakukan terhadap Kiai Iman sebagai simbol, itu tetap hasilnya itu sama. Bahwa nasab Habib Alwi itu rungkat, bahwa Habib Alwi sebentar lagi tragis nasibnya kalau tidak segera bertobat. Soal nasab Alwi saya jujuk ke ujungnya supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Lihat, ujungnya tuh soal husnuzon. Nah berarti itu beritanya dusta, tidak bisa dipercaya. Tapi kalau ibu mau husnudon, mangga. Bu, saya ini bujangan. Kata anaknya, jangan diterima bu, jangan-jangan bohong. Wis, kiai dia, kita harus husnudon sama kiai. Ya udah, kejebak ibu-ibu. Punya menantu yang sudah punya istri 2, yang sudah punya anak 7, punya cucu 1. Akhirnya begitu. Kalau PBNU itu bikin kayak begini, kan PBNU kena getahnya gitu loh. Lah kita kan dalam rangka menyayangi PBNU, nggak usah ikut-ikutan kena getah lah, nggak usah ikut-ikutan kena tulah lah. Kalau biar dipecat gini, soalnya biar Kiai Iman semakin didukung macam-macam, nggak usah kau pecat, itu Kiai Iman itu dukungannya makin kuat. Kalau kau mau benar-benar supaya Kiai Iman itu didukung secara masif lebih cepat, ya kau bikin Basul Masail lah di PBNU. Ya pengecut, bilang aja pengecut, nggak usah bersembunyi di balik Apollo. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja, sudah. Makanya di dalam ilmu sejarah ada teori heuristik. Pertama itu kalau kita mau meneliti heuristik, mengumpulkan seluruh sumber-sumber yang berkaitan dengan apa yang kita teliti. Kalau misalnya nasab Alawi ini diakui abad 9 sampai abad ke-4, maka kita harus kumpulkan seluruh kitab dari mulai abad 9 sampai ke-4. Dan saya semuanya punya. Sudah, ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Ya. Karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Lo yang bisa bikin kualat apa struktural PBNU itu ya Nahdien kultural, jangan salah. Oknum pengurus PBNU yang enggak menyertai, enggak melindungi kultural Nahdien, ya pasti akan dilibas oleh Allah. Kayak ketulahan kualat sama Mbak Asim, kualat sama Gus Dur jelas itu. Ya karena aku ora bakal kualat Gus Dur. Oh, hidup matiku untuk Gus Dur ya gitu. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul azam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Dari mulai kitab Sirri Silsilatil Alawiyah abad ke-4, Tahdhibul Ansab abad ke-5, Al-Majdi abad ke-5, Muntaqilatut Talibiyah abad ke-5, As-Sajarah Mubarakah abad ke-6, Al-Asili Sabatul Musan, Ibnu Inabah, kemudian An-Nafah Al-Ambariyah. Seluruhnya saya baca, seluruh teliti. Saya siapkan juga kitab-kitab sejarah mulai daripada Musallam Al-Lahaji, Ibnu Samurah, Al-Janadi, Tarikh Baghdad, Al-Iqlil, Al-Kamil fit Tarikh. Kita teliti semuanya. Tidak boleh kita dalam meneliti hanya ngambil satu sampel kemudian kita mengambil kesimpulan. Itu bukan seorang peneliti, itu seorang pembaca. Kalau pembaca bisa dibohongi penulis. Kalau peneliti maka dia akan muqabalatun nusus, dia akan mengkomparasikan antara nas-nas yang ada dari satu kitab dengan kitab yang lainnya. Saya yakin, hakul yakin bahwa yang mulia Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Ahyar ini juga min nasli Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ndak nanya catatan, pokoknya saya yakin. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan takdir menerima makom kepemimpinan di tengah-tengah umat ini. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini?
Bukan ajaran kita semacam itu. Dan nanti pada gilirannya, ya, masai kita. Kanjeng saya Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Said Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Dan ini menurut saya berpikir bahwa Gus Yahya itu seharusnya berpihak kepada algoritma ini, tapi ternyata kan tidak. Ya mungkin karena Kiai Miftahul Ahyar juga kan terang-terangan karena berbagai macam alasan yang alasannya bukan alasan ini ya, menurut saya alasan yang pragmatis saja membela Habib Alwi kan. Lupa bahwa Habib Alwi ini bahayanya bagi Pancasila, bagi kebangsaan kita, wabil khusus bagi Nahdien itu sudah terbukti dan luar biasa merugikan gitu. Nah dalam kebukaan seperti itu Gus Yahya itu kayaknya itu tidak senekat seperti harapan saya. Mengenai PAW-nya Kiai Imad itu sebenarnya itu masalah sepele saja, dan bagi Kiai Imad pun tidak masalah sama sekali itu. Tapi jauh lebih dari itu sebenarnya, jangan-jangan ini ada dalam tanda petik itu kecemburuan gitu loh. Kecemburuan karena ya dengan adanya diskursus nasab ini memang ada apa yang disebut dengan pengurus de facto dan pengurus de jure di mata Nahdien. Pengurus de jure secara hukum ada struktural PBNU dimulai dari Kiai Miftahul Ahyar, kemudian Gus Ketum, dan kemudian Gus Saiful dan seterusnya. Itu kan de jure aja secara organisasi, secara hukum. Tapi de factonya di kultural NU, di kultural Nahdien lokal, akar rumput, ini kan harisma dan pesona dari de jure ini kan sekarang ini lagi disaingi dalam tanda petik atau dikalahkan oleh kelompok kiai-kiai kultural seperti Kiai Imad, seperti Gus Abbas, seperti Kiai Syarif Rahmat, seperti Kiai Nur Ihya, bahkan orang-orang yang tidak terkait dengan NU pun, atau setidak-tidaknya itu jejak hidupnya itu tidak teridentifikasi sebagai NU, itu juga diidolakan oleh Nahdien kultural seperti Profesor Menachem Ali, seperti Mas Sugeng Sugiyarto, seperti yang lain-lain gitu. Iya. Dan ini menurut saya berpikir bahwa Gus Yahya itu seharusnya berpihak kepada algoritma ini, tapi ternyata kan tidak. Ya mungkin karena Kiai Miftahul Ahyar juga kan terang-terangan karena berbagai macam alasan yang alasannya bukan alasan ini ya, menurut saya alasan yang pragmatis saja membela Habib Alwi kan. Lupa bahwa Habib Alwi ini bahayanya bagi Pancasila, bagi kebangsaan kita, wabil khusus bagi Nahdien itu sudah terbukti dan luar biasa merugikan gitu. Nah dalam kebukaan seperti itu Gus Yahya itu kayaknya itu tidak senekat seperti harapan saya. Jadi ada Dr. Fahrul Razi gitu yang memang pro Ba'alawi ya di ininya, dan bahkan setahun lalu kan saya ngirim surat agar ketum PBNU itu memecat semua Habib yang ada di struktural PBNU. Tapi ternyata yang terjadi kan malah justru Kiai Imad yang dipecat. Iya. Jadi ya kita di satu sisi memahami bagaimana cara berpikirnya Gus Yahya, tapi di satu sisi menurut saya ini mudah-mudahan Gus Yahya mendengar, tidak cukup cara-cara menangani seperti ini itu enggak cukup gitu. Ini cara menangani masalah biasa untuk urusan yang luar biasa. Itu urusan nasab Habib Alwi ini kan urusan yang luar biasa, urusan yang tidak teragendakan. Urusan yang dalam tanda petik itu diilhamkan atau quote and quote itu diwahyukan Tuhan untuk diselesaikan. Ya sama dulu dengan ketika Gus Dur itu harus menghadapi operasi ninja itu. Jadi juga langkah-langkahnya harusnya itu ekstra gitu. Langkah-langkahnya, cara berpikirnya itu harus di luar pakem. Nah ini kelihatannya Gus Yahya improve-nya menurut saya secara intelektual itu masih pakem aja gitu. Iya. Atau tersandera itu tadi Gus? Atau ada tersandera atau ada transaksi, tanda kutip transaksi sosial tertentu, gimana menurut Gus? Ya jelas itu semua pemimpin di Indonesia, semua elit organisasi di Indonesia itu kita menyadari semua pasti tersandera.
Persoalannya apakah Gus Dur tidak tersandra? Ya Gus Dur tersandra juga. Tapi kan Gus Dur itu bisa berkelit, bisa begitu kreatif gitu. Dan memang akibatnya Gus Dur itu dijatuhkan dari kursi kepresidenan. Tetapi kepresidenan Gus Dur dengan dijatuhkan itu menjadi melegenda, menjadi sangat amanah di hadapan manusia dan di hadapan malaikat dan itu. Nah ini Gus saya kayaknya harus kita dorong untuk melakukan langkah-langkah nekat seperti itu. Itulah apalagi menghadapi, mohon maaf ya, mengutip dari apa yang dinyatakan oleh Dr. Saleh Basari itu, Rais Ngam kita kali ini itu memang lain daripada yang lain gitu loh. Ya dalam banyak hal itu menurut saya itu kok apa ya, kedodoran untuk menduduki posisi Rais Ngam gitu. Bandingkan dengan Rais Ngam sebelum-sebelumnya. Dalam sejarah NU setahu saya nggak pernah ada Rais Ngam kok dibantah Nadine Kultural dibantah oleh kiai-kiai kampung gitu. Kalau alasannya dulu tidak ada medsos, ya dulu itu kiai-kiai biasa saling berkirim surat. Nggak pernah ada Rais Ngam PBNU kok dipertanyakan seperti sekarang ini. Karena Rais Ngam PBNU itu kalau di agama Katolik kayak semacam pausnya gitu. Sri Paus di Nahdlatul Ulama. Dan Sri Pausnya kalau kentut batal ya gimana? Jadi ini ya, dan celakanya lagi dalam keadaan seperti ini itu teman-teman yang dalam tanda petik itu secara kultural itu hidup bernafas di dalam dunia Nahdlatul Ulama itu karena adanya Jamiyah yang tertutup yang dimulai dari era ketika Nusron Wahid jadi ketua Banser Ansor itu ya. Jadi sekarang itu kayak Banser macam-macam. Kemarin si Dr. Saleh Basari aja ngeritik Kiai Miftahul Ahyar langsung diancam kan. Nah, itu sama Banser, sama Ansor, sama yang lain-lain. Jadi menurut saya udah gimana ya? Sekali lagi kita harus harus sampaikan bahwa seperti yang saya lakukan dan dilakukan oleh teman-teman itu semuanya kan karena kecintaan kepada Nahdlatul Ulama, kepada Gus Dur, kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, dan itu nanti puncaknya adalah kepada Pancasila, kepada Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini enggak, kalau seperti saya di level kultural yang nothing tulus, yang enggak punya cita-cita menduduki kultural apapun, yang enggak pernah minta bantuan apapun secara material kepada pemerintah, apalagi kepada PBNU, ya itu kan benar-benar digerakkan oleh kecintaan dan rasa responsibility secara kultural, secara psikologis, secara spiritual, bahwa NU itu harus kita bela, kita jaga. Karena hanya dengan menjaga NU sebagai sebuah ideologi, bukan NU sebagai sebuah kumpulan pengurus gitu. Iya. Itu kita hanya dengan menjaga NU itu kita bisa menjaga Indonesia. Nah sementara ini, mohon maaf ini untuk kali ini karena masalahnya itu tidak biasa. Ini kayaknya itu gitu loh. Pengurus struktural PBNU itu dalam tanda petik itu membelakangi kultural Nahdien akar rumput. Kemudian Kiai Imad itu mau didukung, mau tidak, mau di PAW, mau tidak. Itu apapun yang dilakukan terhadap Kiai Imad sebagai simbol, itu tetap hasilnya itu sama. Bahwa nasab Habib Alwi itu rungkat. Bahwa Habib Alwi sebentar lagi tragis nasibnya kalau tidak segera bertobat. Itu sudah sunatullah. Cuma kalau PBNU itu bikin kayak begini, kan PBNU kena getahnya gitu loh. Lah kita kan dalam rangka menyayangi PBNU. Nggak usah ikut-ikutan kena getah lah. Nggak usah ikut-ikutan kena tulah lah. Gitu loh. Kalau biar dipecat gini, soalnya biar Kiai Imad semakin didukung macam-macam. Nggak usah kau pecat, itu Kiai Imad itu dukungannya makin kuat. Kalau kau mau kalau kau mau benar-benar supaya Kiai Imad itu didukung secara masif lebih cepat, ya kau bikin Basul Masail lah di PBNU. Ya pengecut bilang aja pengecut, nggak usah bersembunyi di balik apologi ya, bahwa ada persinggungan ormas itu pasti ada persinggungan dengan politik gitu jelas ya. Ya politik, high politik lah. Cuma ya ya politik di situ itu kan dalam rangka membela, melindungi akar rumputnya gitu. Saya perlu sampaikan satu poin ini Mas Rifki. PBNU itu gebuk dari luar apapun besarnya, saya jamin pasti menang. Tapi PBNU jangan sekali-sekali gebuk Nahdien Kultural. Pasti kalah. Pasti kalah. Ini nanti saya nggak kaget kalau muktamar berikutnya itu Gus Yahya nggak kepilih jadi ketum. Saya nggak kaget. Bisa jadi yang kepilih nanti Kiai Said Agil Sirot,
atau Kiai Mustamar, atau bahkan malah mungkin Caimin. Gitu loh. Jangan main-main dengan pemilik saham yang sejati. NU mau bertarung dengan Wahabi, mau bertarung dengan apa itu FPI, dengan bertarung dengan Iblis, Demit, dan Bengek, dengan apalah, apapun lah, Amerika, Rusia, macam-macam, NU menang. Struktur apa izinnya PBNU pasti menang. Tapi kalau berhadapan dengan apa izinnya Nahdien Kultural, saya jamin pasti kalah.